Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ada peristiwa seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sehari-hari bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehari-hari salat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahli masjid Nabawi, masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap waktu, setiap selesai salat melihat ke belakang. Untuk apa? Untuk melihat para sahabat. Kalau ada yang tidak hadir mereka tanyakan. Kalau ada yang tidak hadir kemudian para sahabat mencari tahu tentang itu. Kalau sakit mereka layat. Kalau ada kekurangan mereka beri santunan. Itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap selesai sholat itu sebabnya beliau menghadap kepada para sahabat, kepada makmum. Salah satu tujuannya adalah mengabsen para sahabat. Nah, pada waktu itu Rasulullah SAW melihat ada sahabat yang setiap hari ada, tidak hadir. Hari pertama dia tidak hadir. Rasul belum menanyakan apa-apa. Hari kedua orang itu tidak hadir lagi. Rasul masih belum menanyakan apa-apa kepada para sahabat. Cuma bertanya-tanya di dalam hati saja. Kemana Sabit bin Qais? Namanya Sabit bin Qais. Hari ketiga tidak ada lagi Sabit bin Qais itu. Maka Rasulullah SAW sekarang penasaran. Barangkali ini ada yang harus ditelusuri. Ada apa dengan Sabit? Maka Rasul bertanya, "Ma sya'nu Sabit?" Barangkali kalian tahu. Bagaimana Sabit? Ada apa dengan Sabit? Sudah tidak 3 hari dia tidak berjamaah. Sudah 3 hari dia tidak hadir di masjid. Ada apa dengan Sabit? Beliau bertanya kepada para sahabat. Bagaimana keadaan Sabit? Masya'nu Sabit. Para sahabat saling pandang, saling melihat, tidak yang bicara. Kemudian yang paling belakang maju ke depan. Dia mengatakan, la adri masya'nu. Saya tidak tahu ada apa-apanya, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu walakin qad ugliko baba baitihi wa yabki. Aku mendengar Sabit mengunci pintu rumahnya sambil menangis. Itu laporan tetangganya. Rumahnya terkunci, terdengar Sabit menangis. Rasulullah SAW terkejut. Ada apa dengan Sabit? Dia mengunci diri. Kemudian dia menangis terdengar oleh tetangganya. Maka Rasul memerintahkan kepada sahabat. Hal tu bis Sabit. Panggil Sabit, ada apa? Maka seorang sahabat pergi mendatangi Sabit. Kemudian Sabit dibawa datang kepada Rasulullah SAW. Ketika berhadapan Rasul langsung bertanya. Masya'nuk. Ada apa? Kamu sudah 3 hari tidak pergi ke masjid. 3 hari tidak berjamaah. Kemudian aku mendengar katanya engkau mengunci pintu dan menangis. Ada apa? Apa kesusahanmu? Apa masalahmu? Mengunci pintu rumah, kemudian engkau menangis. Ada apa? Maka Sabit menjawab, aku menangis karena takut. Takut apa?
antah batu amali. Begitu. Khosyitu antah batu amali. Aku takut amalku habis seperti yang ada di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Engkau membaca ayat itu 3 hari yang lalu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengeraskan suara di hadapan Nabi seperti kalian saling panggil di antara kalian. Antah bato hancur amalmu akan hancur. Wa antum latas urun, sambil engkau tidak tahu amalmu hancur. Jadi aku merasa itu ayat ditujukan kepadaku. Itu ayat turun khusus tentang aku. Kenapa? Ini arfa'u sauti. Aku yang paling keras suara. Aku merasa ketika ngobrol aku suara lebih keras daripada orang lain. Bahkan kadang-kadang di hadapanmu aku bersuara lebih keras. Aku yakin ayat itu untukku. Karena engkau berbicara lebih keras daripada Nabi, antah bato, hancur amalmu wa antum la ta'lamun, sambil engkau tidak tahu, hilang pahala, kebaikan habis. Aku meyakini, aku yakin Allah mengatakan itu, menyampaikan itu, menegurku ayat itu untukku. Kenapa? Aku orang yang lebih keras suara daripada orang lain. Kemudian Rasulullah SAW, beliau tersenyum, kata beliau, lasta minhum, bukan kamu. Bukan kamu. Bukan anta. Ta'isu bi khairin wa tamutu bi khairin. Engkau akan hidup dengan baik dan akan mati dengan baik. Bukan yang disebut engkau bakal hancur pahala kebaikan. Engkau akan hidup dengan baik dan mati dengan baik. Ta'isu bi khairin wa tamutu bi khairin. Rasul menjamin hal seperti itu. Iwatu iman sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, anak-anak santri yang bisa mengikuti acara ini, hidup pada akhirnya akan diukur ketika bagaimana di akhir. Apakah husnul khotimah atau sebaliknya? Tadi sabit disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sabit itu akan hidup dengan baik dan mati dengan baik. Itu harapan semua orang. Hidup baik, mati pun baik. Kita ingin seperti sabit. Dijamin oleh Rasulullah. Dan memang terjadi sesungguhnya, nyata. Karena sabit hidup lebih panjang dari Rasulullah. Yang dikatakan oleh Rasul, sabit akan hidup dengan baik, mati dengan baik, terbukti dalam kenyataan. Sabit hidupnya baik dan matinya husnul khotimah. Jadi orang baik-baik. Pertanyaannya, apa yang menjadi sebabnya? Saya kira semua kita menginginkan hal itu. Diberi kehidupan baik. Dan di akhir hidup dengan ujung kehidupan yang baik. Itulah semulia-mulia kehidupan. Dan kita inginkan hal itu. Bagaimana caranya? Tirulah sabit. Bagaimana caranya supaya mau hidup dengan baik, mati dengan baik, hidup dengan sejahtera, wafat husnul khotimah? Tirulah sabit. Apa keistimewaan sabit? Apakah dia mengunci pintu dan menangis? Itukah yang harus kita contoh? Mengunci pintu dan menangis? Bukan itu. Apa yang menyebabkan Rasul mengambil kesimpulan engkau akan hidup dengan baik, mati dengan baik? Ketika dia mengatakan ayat itu pasti turun menegurku. Orang yang merasa Quran untuk dirinya.
Quran menegur dirinya. Quran meluruskan dirinya. Itulah orang yang dijamin akan hidup dengan baik, mati dengan baik. Marilah kita ukur bersama-sama. Ketika kita membaca Al-Quran, apakah merasa Quran buat kita? Bahkan kadang-kadang banyak orang, naudzubillah min dzalik, ketika baca Quran untuk apa? Untuk memaki orang lain, untuk mencela orang lain, memburukan orang lain. Baca Quran buat saya, buat orang lain. Ada yang akan menjamin kebaikan hidup dunia dan akhirat, hidup dengan baik, mati dengan baik adalah seperti sabit, seolah-olah Quran turun kepada dirinya. Quran rambu hidup dirinya. Quran jalan hidup yang mesti diikuti. Kehati-hatian di dalam kehidupan karena diberi rambu Al-Quran. Itulah yang menyebabkan orang hidup dengan baik, mati dengan baik. Puncak daripada kesuksesan hidup adalah dunia baik, akhirat baik, kehidupan baik, sejahtera, dan wafat husnul khotimah. Mudah-mudahan kita diberi kurnia itu. Caranya bagaimana? Ikuti sabit. Apa sikap sabit? Dia membaca Al-Quran, merasa Quran buat dirinya. Seolah-olah Quran turun untuk menegur dirinya, meluruskan dirinya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita lebih banyak membaca Al-Quran. Lebih sering membaca Al-Quran, lebih dekat kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kata kunci penyelamatnya adalah ketika kita tersambung kepada Al-Quran, bahwa Quran turun buat kita untuk meluruskan kita, untuk memperbaiki kita, untuk jadi jalan hidup kita. Allahumma tim lana bihusnil khotimah wala tahtim alaina bisuil khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dengan husnul khotimah, tidak menakdirkan hidup kita diberi ujung suul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.